Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Pranta Putra. Saya kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Saya Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pemrograman Python. Kita bakalan mendalami sedikit tentang pemrograman Python, lebih ke aturan, terus cara penulisan sintaks, dan yang lain-lain. Kita akan menjadikan web salah satu web yang untuk materi atau acuan kita untuk pengenalan lebih dalam. Jadi dari visualisasi kita jadikan dari teks kita jadikan visualisasi. Nah, oke. Jadi di sini ya kita lihat untuk memulai belajar Python. Untuk belajar Python kita itu bisa menggunakan dua. Ada mode interaktif yang ini. Terus bisa juga IDE atau text editor. Jadi IDE atau text editor itu beda ya. Jadi IDE itu lebih banyak fitur, sedangkan text editor itu lebih ke pembuatan teks aja. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan langsung ke aturan. Mana nih tentang aturan-aturan pada Python ya. Atau alur lah, alur pembuatan. Jadi alur pembuatan kita lihat nih, untuk alur pembuatan Python dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama itu script Python dibuat. Jadi pembuatan script Python itu ini salah satu contoh ini script. Ini mana script. Nah ini merupakan jadi yang ini merupakan script. Oke, itu script. Lalu kemudian script tadi akan diterjemahkan ke bentuk binary atau interpreter Python. Hal ini bertujuan agar sistem komputer mengerti apa isi dari script tersebut. Nah, jadi script tadi itu dirubah ke bentuk angka 010101 kayak gitu. Bahasa mesin lah. Kalau yang kita kenal atau yang biasa disebut bilangan binary. Agar komputer dapat merubah apa perintah tersebut atau dapat melaksanakan perintah tersebut. Nah, setelah dirubah tadi ke bilangan binary, baru sistem komputer mengakses perintah tersebut. Nah, untuk aturan penulisan sintaks di Python, sama halnya dengan bahasa pemrograman pada umumnya, Python juga memiliki aturan sendiri dalam menulis sintaks. Aturan-aturan ini wajib dipatuhi oleh para programmer atau pengembang. Nah, jadi bagaimana jika tidak dipatuhi? Kalau tidak dipatuhi ya error atau kesalahan penulisan sintaks dan menyebabkan program tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk statement Python sendiri, jadi dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu statement atau pernyataan pada Python. Jadi bahasa seperti C, C++, Java, dan lainnya itu setiap kali selesai menulis statement wajib diakhiri dengan titik koma, sedangkan Python tidak membutuhkan itu. Nah, seperti ini contohnya. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, X, Y, Z itu 1, 2, 3. Nah, jadi tidak perlu merasa khawatir karena lupa memberikan tanda titik koma di akhir statement. Ini buat yang programmer pemula, jadi sering lupa terus error. Kalau di Python tidak butuh itu. Jadi biarpun begitu, tanda titik koma tadi sebenarnya juga memiliki fungsi tersendiri dalam Python. Misalnya kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka kita bisa gunakan tanda tersebut untuk memisahkannya. Jadi ketika dia satu baris baru gunakan itu. Tapi ketika dia di enter atau di bawahnya, jadi ya tidak perlu diingat cara seperti di atas karena tidak disarankan dalam beberapa panduan Python. Karena apa? Karena tidak umum sehingga terlihat aneh dan menyulitkan orang lain. Jadi di selanjutnya nanti kita akan membahas uh, tentang pentingnya spasi pada Python. Itulah kenapa ada enter, terus dia langsung seperti susunan tidak bisa diratakan kayak gini. Karena kalau seperti ini dianggap aneh pada pembuatan program atau pada programnya. Nah, jadi tipe terus kita lanjut tentang penjelasan tipe data dan variabel.
Apa itu variabel? Variabel itu tipe data. Kedua hal tersebut bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Variabel adalah wadah atau tempat menyimpan data atau nilai yang kita inputkan, sedangkan tipe data menjalankan suatu jenis atau bentuk dari suatu data. Apakah data yang kita masukkan ke dalam variabel berjenis bilangan bulat, desimal, imajiner, atau kumpulan karakter atau semua. Jadi dia itu seperti mendeskripsikan atau menjelaskan kalau oh ini absen itu tipe datanya kayak gini. Terus yang siswa itu tipe datanya kayak gini. Untuk nilai tipe datanya ini kayak gitu. Seperti contohnya di sini ya. Ini absen sama dengan Ani. Siswa 1 nilai 100, untuk susunannya absen siswa nilai, terus dalam kurung pakai pemisahnya sebagai koma. Untuk penjelasan tipe data ini, tipe data